Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, adik-adikku, siswa-siswi Madrasah Miftahul Qulub di Desa Ungge yang sedang berbahagia karena telah menamatkan jenjang pertama kalian maupun yang masih duduk di bangku kelas 1 sampai dengan 5, congratulations and God bless your future. Semoga masa depan adik-adik semua diberkahi olehnya. Izinkan saya mengirimkan sedikit pesan untuk adik-adik dan juga untuk para orang tua. Dan izinkan pesan ini saya sampaikan dalam sebuah cerita singkat tentang pengalaman saya ketika saya masih seumur adik-adik di bangku sekolah dasar. Di pojokan sebuah SD di ruang kepala sekolah di SDN 2 Ungge, ada setumpuk buku lusuh yang selalu saya tuju ketika ada kesempatan untuk ke sana. Tumpukan buku itu sangat lusuh, sama sekali tidak layak disebut perpustakaan. Perpustakaan kalian di madrasah ini tuh lebih layak. Nah, tapi di tempat itu saya menemukan beberapa judul buku yang kemudian saya baca, dan bacaan itu membawa saya bertualang ke Gunung Merbabu di Jawa, tempat para pejuang berkumpul untuk melawan penjajah. Juga membawa saya bertualang ke arena pacuan kuda di Sumbawa, dan membawa saya bertualang bersama pelaut-pelaut ulung mengelilingi dunia. Dari mana kemudian kesukaan membaca itu hadir? Jawabannya adalah dari sebuah buku yang dibelikan oleh inak saya di Pekendare, Pasar Jumat. Saya ingat harganya sekitar 2.500 dibelikan oleh ibu saya, dan itu adalah buku kisah 25 Nabi Rasul. Buku itu benar-benar memantik kesukaan saya pada pengetahuan dan membaca dan tentang cerita-cerita perjuangan. Oleh karenanya lah kami dari relawan di Jaga Kasada Foundation membawakan adik-adik buku itu, agar adik-adik bisa bertualang melalui buku-buku itu. Dan untuk Bapak Ibu, saya ingin berpesan tentang perjuangan orang tua. Jangan pernah menyerah dengan kondisi Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu itu mendorong adik-adik untuk suka membaca. Belikan poster dan tempelkan poster-poster edukasi di rumah Bapak Ibu. Sempatkan selalu membantu dan membimbing mereka agar dapat membaca dengan cukup baik. Ada tips singkat dan tolong dipraktikkan. Pastikan kemampuan membaca anak ibu bapak itu efektif, ya 45 sampai dengan 60 kata per menit. Kalau misalnya anak ibu bapak belum sampai situ, tolong didorong agar nanti tidak tertinggal di pelajaran selanjutnya. Bapak ibu dan adik-adikku semuanya, jangan menyerah hanya karena kita miskin. Kemajuan sebuah bangsa itu adalah karena adanya tantangan. Kalau tidak ada tantangan, maka tidak ada perubahan, kita akan menjadi malas. Jadikan tantangan hidup bapak ibu sebagai semangat untuk terus mengubah hidup melalui pendidikan. Hal ini tuh telah terbukti oleh penelitian para ahli. Siswa miskin di Indonesia itu rata-rata lebih pintar dari siswa miskin di negara lain. Artinya kita itu sudah terbiasa berjuang, maka teruskan perjuangan itu. Saya selalu mengingat cerita perjuangan orang tua saya sampai dengan berkeringat berdarah-darah. Bapak saya mengangkut gabah sebagai kuli dan tidak lelah keluar menarik cidomo. Ibu saya harus pergi mencari rumput sampai dengan 2 kali. Dan bapak saya sampai hari ini tidak bisa membaca, ibu saya juga masih harus ikut program pemberantasan buta aksara, ya. Itu samaan ketika saya masih S1. Tapi kondisi itu tidak membuat kami menyerah, karena memang orang tua saya sadar bahwa saya harus menjadi perubahan dalam keluarga. Nah, jadi apakah orang tua adik-adik harus pintar agar adik-adik juga ikut pintar? Tidak. Orang tua kita hanya harus peduli akan pentingnya pendidikan. Tidak masalah nutrisi kita secukupnya saja, makan yang ada saja. Tapi tambal kekurangan itu dengan tetap menemani anak-anak kita belajar dan bermain dengan positif. Monitor selalu apa yang mereka lihat di HP. Jangan biarkan hanya dampak buruk yang muncul. Adik-adik semuanya, kesukaan saya pada hal-hal tersebut, membaca itu mengantarkan saya menyukai banyak hal termasuk bahasa Inggris. Meskipun kemudian nilai bahasa Inggris saya ketika kelas 1 SMA itu 0, dengan dorongan guru yang sangat inspiratif, akhirnya saya mampu menjadi juara dalam debat bahasa Inggris di provinsi dan juara karya tulis bahasa Jerman. Lalu dengan kemampuan bahasa Inggris itu mengantarkan saya berjuang mendapatkan beasiswa. Akhirnya saya bisa mengunjungi Amerika Serikat untuk belajar di Oregon State University, mengantarkan saya bersekolah di S2 dan S3 di Australia di salah satu kampus pendidikan terbaik di dunia, dan mengantarkan saya mendapatkan undangan ke Nepal, ke Rusia, dan juga memberikan kuliah di Filipina, dan juga berkumpul di Rumania dengan para pejuang kemanusiaan yang lain. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang tua untuk mengetahui arti pendidikan.
Alhamdulillah sekarang kehidupan kami menjadi lebih baik dan alhamdulillah saya tetap bisa mengunjungi adik-adik karena saya punya jaringan di Universitas Mataram karena menjadi dosen di sana bisa mengajak banyak relawan. Semangat selalu adik-adik, jangan berhenti sekolah, jangan berhenti belajar. Belajarlah agar selalu bisa menjadi yang hebat. Belajar menjadi petani hebat karena nanti kita akan punya krisis petani muda. Belajar menjadi dokter hebat karena banyak orang yang harus kita sembuhkan. Saya yakin kalian bisa menjadi apa saja. You are all great and you all will be greater. You will be happy kids and you will help people in need. Untuk Bapak Ibu guru di madrasah, selamat atas pencapaian ini. Selamat sudah mengantarkan mereka sampai sejauh ini. Saya salut sesalut-salutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.